Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Al-ayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adatil mar'i al-mar'atu sholihah wal maskanu wasi' wal jarus sholih wal markabul hani. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan di Masjid Allah, Rumah Allah, Masjid Raya Bani Umar, Bintaro Geraha Raya. Kita doakan yang mewakafkan ini keluarga besar, semuanya yang tersebut sesuai dengan namanya Pak Bani Umar, dari keluarga Pak Haji Umar Wirahadi Sumah. Semoga semuanya pertama dimuliakan hidupnya, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang melimpah, yang berkah, sehat dan husnul khotimah, serta wakaf ini mengalirkan pahala terus kepadanya, pada keluarganya dan seluruh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir di sini menjadi bagian dari doa itu, karena orang yang mendoakan orang yang kita doakan dan dia tidak tahu kita doakan, maka malaikat mendoakan yang sama. Maka doakan orang lain dengan doa yang baik. Kalau doanya buruk, kembali kepada pendoanya. Jamaah yang menonton, alhamdulillah. Man kharaja, siapa orang yang keluar dari rumahnya kemudian litolabil ilmi, untuk ilmu di masjid pula, maka setiap langkah-langkahnya menggugurkan dosa, setiap langkahnya mengangkat derajat dan diampuni oleh Allah. Begitu duduk di masjid dirahmati oleh Allah, dan begitu nanti keluar masjid diampuni oleh Allah. Dan makhluk-makhluk di angkasa, di dalam bumi, di dalam lautan, di dalam air, di darat, di pohon-pohon, semua bersolawat atau berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk orang-orang yang terpilih jadi hamba-hamba yang mulia. Amin. Mana suaranya? Amin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah, yang manfaat, ya Allah, serta amal yang diterima. Ya Allah, berikan kami ilmu yang mendatangkan kemuliaan, kebaikan, dan mendatangkan keberkahan. Jauhkan dari ilmu yang manfaat, jauhkan dari sifat keburukan, dan jauhkan dari semua penyakit hati, iri, dengki, hasad, dan semua penyakit hati, ya Allah. Dan jadikan setiap kami berjumpa dengan rahmat, setiap kami berpisah menggugurkan dosa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya alamin. Walhamdulillah. Udah doa boleh pulang. Apa kabar semuanya? Boleh enggak bangun semua? Sekarang bangun Bapak. Pindah ke depan, cari tempat yang paling enak. Bagus. Al-harakatu ma'al barakati, bergerak menuju ke tempat yang lebih baik, lebih dekat kepada kebaikan adalah berkah. Ayo bergerak Ibu.
Al-harakatu ma'al barokati. Bergerak itu mendatangkan keberkahan. Tetap jaga jarak ya. Terima kasih. Tema kita pagi ini luar biasa, yaitu Baiti Jannati, rumahku surgaku. Jadi jangan ke surga sebelum surga dunia. Dan gambaran kehidupan di surga kelak, masuk surga kita atau tidak, di dunia itu terlihat. Kalau dunia udah sakinah, tenang, bahagia, apapun yang diterima, disyukuri, kejadian apapun dia sabar, dicukupkan apa yang sudah Allah kasih, dia berdoa, dia beramal soleh, dia tawakal, udah surga. Di dunia ini suami lincah lagi, ibu tenang. Ada saluran yaitu diadukan pada Allah, ya Allah jagalah suami. Istri juga begitu, kalau bapak juga begitu, lihat istrinya lincah lagi, yang 40 tahun bisa lincah lagi. Ya wudu, sholat, doakan, nggak usah dimarahin. Yang bisa membolak-balikan hati adalah Allah. Jadi nggak usah pusing. Aduh nanti suamiku, nanti istriku. Enggak, capek ngurusin orang lain. Suami itu orang lain bukan? Orang lain. Kalau begitu, wudu, gelas sajadah di rumah, sholat 2 rakaat, minta pada Allah. Ini belum dimulai, baru pembukaan. Nah, rumah yang surga itu ada syaratnya. Yang pertama adalah darun wasifun, rumah yang luas. Aduh Pak Ustadz tersinggung, saya nggak bisa bahagia dong, rumah jadi nggak surga dong. Kenapa? Rumah saya sempit, tipe 21, apalagi saya ngontrak, nggak ada kamar, kayak kereta dari ujung ke ujung kelihatan. Pintu depan sama pintu belakang itu tembus. Waduh berarti rumah saya nggak surga. Darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas adalah penghuni yang hatinya luas. Apa tadi lagi Bu? Rumah yang luas adalah penghuninya hatinya luas. Hati yang luas itu yang bagaimana? 1, penuh syukur. Apa Bu? Ih, kok gak dijawab? Penuh apa Bu? Syukur. Hah? Kan telinganya dipasang. Nanti saya jelasin penuh syukur. Yang kedua, penuh sabar. Apa yang kedua? Yang ketiga, penuh harap kepada Allah, bersandar kepada Allah, penuh harap kepada Allah. Yang ketiga. Yang keempat, penuh usaha yang maksimal. Penuh semua ini. Dan yang keempat, penuh tawakal. Beres urusan. Ulangi. Hati yang luas akan melahirkan rumah yang luas walaupun sempit. Kenapa? Sempit. Alhamdulillah, disyukuri kan? Ini karunia Allah. Banyak orang yang gak punya rumah, masih ngontrak. Ya Allah, maaf, yang ngontrak alhamdulillah ya Allah masih bisa ngontrak. Tetangga saya gak bisa ngontrak lagi, diusir sama Pak Haji karena gak bisa bayar. Yang gak bisa bayar alhamdulillah masih sehat, bisa tinggal dimanapun yang dia senang, yang dia inginkan, dan yang dia Allah ridhoi. Masih hidup. Yang masih hidup alhamdulillah. Lihat yang sakit, alhamdulillah masih bisa hidup, masih bisa ibadah walaupun sakit, dan seterusnya. Syukur. Rumah yang luas adalah penghuninya punya hati yang luas. Hati yang luas itu yang seperti apa? Syarat pertamanya, hati namanya qalbun syakirun, hati yang penuh syukur. Coba nyanyi yuk. Syukuri apa yang, walaupun mulut nggak kelihatan kan bisa bunyi. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan
yang luas terlihat dari rasa syukur. Betapa banyak istri masuk neraka kata Rasulullah, terlihat banyak, ternyata tidak bersyukur atau kurang syukur pada suami. Beruntung punya suami, walaupun orangnya pendek, matanya belek, hidungnya pesek, ringannya congek, jalannya oglek-oglek, masih untung punya suami. Maka syukuri punya suami. Tetangga janda dari 13 tahun, mendingan mana punya suami yang kayak gitu apa yang gak punya suami jadi janda? Jawab bu. Nah, masa dikerjain kalau malam atau malam Jumat atau setelah subuh minimal seminggu 2 kali masih dapat. Nah kalau janda, yang janda juga bersyukur, alhamdulillah ya Allah pernah punya suami. Alhamdulillah. Kalau disyukuri semua keadaan, maka walaupun rumah sempit kelihatan seperti istana. Alhamdulillah. Bahkan rumah-rumah yang kecil tidur lebih nyenyak dari rumah yang besar. Rumah yang besar cicilannya juga gede. Nah, saya kan ngalamin rumah di BSD, harganya 1,3 M zaman itu. Kebayang. Untung di zaman itu. Coba kalau di zaman sekarang, Ustadz stop, nggak ada kegiatan dakwah, nggak ada ngajar, habis. Sekarang jadinya gimana Ustadz? Mantap. Tahu mantap? Makan tabungan. Karena apa? Ustadznya punya tabungan. Nah kalau nggak punya tabungan, nah itu dia. Tetap disyukuri. Nanti ada yang ngasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya mantap sekarang makan tabungan. Bapak mantap nggak? Kalau udah pensiun mantap. Makin kau makin mantap. Satu, hati yang luas berarti penuh syukur. Satu. Emang syukur tuh gimana sih? Syukur itu adalah menampak-nampakkan kepada Allah bahwa itu darinya. Jelas apa enggak nih? Kan banyak orang yang bilang, oh ini kan karena saya nabung, jadi saya punya duit. Ini kan saya. Orang juga banyak yang nabung tapi gak punya saldo. Ada gak? Ada gak? Nah itu yang ngomong. Nabung Ustaz, tapi begitu ya diambil lagi, belanja lagi, habis. Kalau Allah nggak kehendaki dia berkah, nabung seperti memasukkan air ke dalam ember bocor. Diisi begitu diangkat sampai pulang sampai rumah habis, kenapa? Embernya bocor. Nabung terus, tapi nggak ada sisa, nggak ada simpanan. Tapi ada orang yang biasa nabung, nggak biasa tiap bulan, lebih setiap dapat dia tabung, sisihkan sengaja. Itu tabungannya ada saldo, hajinya berangkat, rumah kebayar, mobil kebayar, anak sekolah dan kuliah selesai. Itu namanya berkah. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Kalau saya mau ngasih bilang jos, coba ke depan. Asik. Jos. Tangan begini bu, tandanya syukur itu. Alhamdulillah. Asik. Orang bersyukur itu menampak-nampakkan kesenangan kepada Allah. Alhamdulillah. Asik. Enggak usah pakai malu. Nengok kemana? Gimana suamiku? Alhamdulillah. Gimana istriku? Alhamdulillah. Selalu katakan kata pertama alhamdulillah. Bangun tidur ucapan pertama alhamdulillah. Setelah makan ucapannya alhamdulillah. Menampak-nampakkan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba ulangi. Ya kayak saya nadanya dong. Fa'amma
maka terhadap nikmat Allah tampak-tampakkanlah, bersyukurlah, berterima kasihlah, tampakkan dengan ucapan, tampakkan dengan pikiran, tampakkan dengan sikap, tampakkan dengan perbuatan amal. Gimana anaknya? Alhamdulillah, berkat doa ibu anak saya lulus. Alhamdulillah, anak saya belajar. Itu Maria. Beda dengan alhamdulillah berkat doa ibu anak saya diterima di UI. Alhamdulillah diterima di UIN. Berkat doa ibu, doain ya bu biar bisa istiqomah dan bisa amanah jujur di sana, gelarnya bagus, selesai waktunya dan nanti nikah. Orang yang hatinya syukur, ucapannya baik, ucapannya penuh dengan kemuliaan. Maka syukur tampak dengan lisannya, tampak dengan pikirannya, pikiran ucapan maaf ya, tampak dengan pikirannya berarti bentuk ucapan, sikap dan perbuatannya. Itu orang yang bersyukur. Tampak duduk, silakan duduk bu. Oh iya terima kasih anak. Itu dia bersyukur kepada Allah dapat tempat, kasih tempat. Terima kasih anak. Senang itu orang yang duduk. Diam aja. Memuji bagi yang ngasih, dia sabar apa enggak, dia ridho apa enggak, dia ikhlas apa enggak. Lalu menguji bagi yang mendapat, dia syukur apa enggak. Di kereta misalnya, atau mungkin bus atau apa, atau mungkin sedang menunggu apa, ada tempat duduk, dia kasih. Bahkan enggak dikasih pun dia bersyukur. Alhamdulillah bisa berteduh. Selalu cari 1001 alasan untuk bisa mengucapkan alhamdulillah, tampakkan di hadapan Allah. Dan keluarga yang bahagia, rumah yang luas, hati yang luas adalah yang penuh syukur di keluarga itu. Maka rumah bentuk apapun adalah istana bagi yang bersyukur. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asik. Masya Allah, kan enak kalau ngaji begini mah. Ya ubin dingin, jangan. Alhamdulillah ubinnya bagus. Cari si balasan yang cari baik nih. Ya Allah, motor kayak gitu jangan. Ya Allah selamatkan dia. Mungkin dia nggak ngerti bahwa itu ganggu orang. Sialan, beda nggak itu? Beda tekanan hatinya, jiwanya, rasanya beda. Namanya juga anak muda. Jangan-jangan itu anak saya sendiri. Nah ini saja di rumah mah kalem, di luar dicopot itu knalpotnya. Di rumah berangkat mau cakep, ternyata di samping warung titik pintu bendung apa namanya parangnya masukin tas. Tawuran. Orang yang diantar ke rumah-rumah itu orang-orang biasa. Jelas apa enggak di sini? Hati yang luas adalah hati yang penuh syukur yang pertama. Kita sudah syukur belum? Belum. Masih banyak keluh, masih banyak kesal, masih banyak menampakkan kemurungan, masih sulit ibadah. Karena syukur tadi ada 3, syukur lisani, syukur fikri qalbi, dan syukur amali. Syukur terlihat dari pikirannya, ucapannya, sikap dan perbuatannya. Hari ini syukur. Yang punya waktu dia nganggur, dia tahu ada kajian nggak datang, tandanya nggak syukur. Ya Allah, siapa tahu dapat satu kata yang manfaat, dapat satu ayat yang manfaat, satu hadis yang manfaat. Duduknya saja nggak ngerti apa-apa, niatnya karena Allah, jihad di jalan Allah. Nilainya nilai jihad. Man kharaja, ya siapa orang yang keluar rumahnya fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia adalah jihad jalan Allah sampai pulangnya. Sampai pulang Allah catat sebagai orang yang berjihad. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asyik.
semangat, yang kadang malah lemas nanti. Pikirannya bagus. Saya kasih tahu Bu, kenapa banyak orang sakit. Ada yang bawa itu enggak? Alat pengukur tekanan darah tinggi? Ada. Kalau ada, silakan sekarang diukur. Setelah itu saya kasih terapi 1/4 jam saja, langsung turun. Saya akan masukkan kata-kata di pikirannya. Di dalam otak kita itu ada namanya benda kecil seperti segede ini, ujung ini, namanya hipotalamus. Ya, catat aja hipotalamus. Nanti cari di Google apa itu hipotalamus. Hipotalamus adalah, ya, bahasa sayanya ini adalah benda kecil di dalam otak yang berfungsi memerintahkan, mengisi, memerintahkan, menyeimbangkan di dalam tubuh setiap orang. Orang yang niat puasa itu akan kuat seharian. Malam ngomong, hari ini saya nggak puasa. Kemarin 2 hari puasa, 3 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, libur, besok puasa lagi, besok tanggal 12, bukan tanggal 12 karena hari Seninnya, dan tanggal 13, 14, 15 ayam ulbit, puasa lagi, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari, dapat sunnah Kamisnya, dapat sunnah ayam ulbitnya. Kemarin Tasu'a Asyura, pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Yukafir salatil madiyah, menghapus, mengkifaroh dosa setahun yang lalu. Kalau kemarin nggak puasa, sekarang harus bertobat. Ya Allah, nyesel kenapa kemarin nggak puasa. Berarti nggak punya WA saya. Kalau punya WA saya ingatkan tuh, adik saya sampaikan. Baca status, jangan lupa besok puasa. Kemudian di broadcast ke semua kontak, ditulis itu ada. Saya kasih peringatan, reminder namanya, sehingga sana cinta. Ya Bu, hipotalamus itu dimasukkan oleh kata-kata. Kata-kata masuk. Ngomong gini, saya berniat puasa sunnah Tasu'a hari esok, sunnah karena Allah Ta'ala, kuat seharian. Tapi kalau dia nggak niat, jam 9 udah lapar banget, jam 12 makan atau setelah sholat duhur makan, nggak kuat seharian. Tapi kalau puasa, kenapa kok kuat? Kalau niat kenapa kuat? Karena diperintahkan ya oleh hipotalamus tadi. Ada perintah ke situ, hipotalamus ngomongin ke situ. Tubuh, besok kamu puasa dari subuh sampai maghrib gak boleh makan, gak minum, tahan kamu. Itu akan tahan. Dan ternyata benar kata Allah, ana inda doni abdibi, aku mengikuti prasangka hambaku. Prasangka yang dimasukkan dalam hipotalamus membentuk pikiran, membentuk hati, membentuk seluruh struktur tubuh. Dalam bahasa fisika disebut juga the law of attraction. Ulangi, tahu nggak artinya? Hukum tarik menarik. Apa yang saya ucap, yang saya pikir, itu yang terjadi. Saya ulang-ulang terus ini. Ibu kenapa punya motor 3 nggak bisa naik motor? Mobil di rumah ada, kenapa nggak bisa ngendarain, minta diantar terus? Kenapa coba? Karena ibu ngomong susah motor, takut. Kata-kata itulah yang memerintahkan dalam tubuh kita oleh hipotalamus. Gak usah lah, nanti kita antar aja. Betul apa enggak? Tapi anak muda nggak apa-apa, nabrak ketabrak biasa, bisa. Anak-anak bisa masuk UI, bisa masuk UIN, bisa masuk ITB, bisa masuk UNPAD, bisa masuk perguruan tinggi di Arab, bukan karena pintar, karena Allah ngasih dia lulus. Karena apa? Karena keyakinan dia. Yang yakin di mananya? Hati dan pikirannya.
saya insya Allah bisa. Saya tembus orang yang itu aja. Saya kenal tuh kakak itu biasa tuh. Dia dapat, maksud aku nggak dapat. Saya dapat, itu akan dapat. Kenapa? Kata-kata saya dapat itu akan memicu, menumbuhkan sikap berani, mau, bertekad kuat dan berusaha. Itu pula rumah yang seperti surga, rumahku surgaku juga ada dalam kota Angus. Aku akan jadi bapak yang baik, ibu yang baik, rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang baik, anak-anak saya bisa hafal Quran. Rumah seperti ini kami syukuri dan kami punya sudah milik sendiri. Alhamdulillah, itu akan melahirkan ketenangan. Syukur lisani, fikri, qalbi, dan syukur fi'li. Syukur ucapan, alhamdulillah. Syukur fikir, pikirin, dimasukkan kata-kata bagus dalam pikiran kita. Itu niat, itu motivasi, sugesti. Bapak pernah berobat ke dokter A, ke dokter B, obatnya sama pernah? Kenapa ke A nggak sembuh, ke B sembuh? Bukan soal obatnya, bukan soal dokternya, tapi soal sugesti Bapak. Kalau ke dokter ini kok saya cocok ya? Itu yang bikin sembuh oleh Allah. Disembuhkan. Kenapa? Karena keyakinan dia kepada Allah lewat dokter itu. Obatnya sama, Antalgin juga. Ada orang alasan mau bodrek juga sembuh karena yakin dengan Allah lewat bodrek sembuh. Dan itu pula yang mengatakan suami atau istri, baik atau buruk, salah satunya adalah prasangka. Dan Allah mengikuti prasangka kita. Insya Allah suami saya mah orang yang tanggung jawab, amanah. Insya Allah. Suami saya mah apa? Gue gak percaya. Itu yang membuat hatimu terus berpikirnya gak percaya. Pasti nyari cara. Terus negatif. Itulah yang membayangi dia. Ngikutin terus dia jinnya. Kemudian negatif. Kenapa? Karena pikiran ibu yang mengirim negatif kepadanya. Kuserahkan saja pada Allah, suamiku baik, yakin ya Allah. Kuserahkan Allah, suamiku, kuserahkan padamu, suamiku tercinta. Jagalah suami, jangan ditinggali. Jagalah suami, dimanapun selalu mencintai. Jagalah suami, agar ingat diri ini. Jaga suami, agar selalu mencintai. Jadi mencintai ya suami dan saya gak percaya apa. Ya gimana dia mau bersikap baik? Bersyukur lisan, fikir atau qalbi, dan fi'li perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Ibadahnya. Ingat, semakin kita baik dengan Allah, semakin dengan sesama mendatangkan kebaikan-kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Sama-sama yuk. Ya apa-apa. Hal jazaa'u. Ulangi. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas kebaikan lagi? Jawabannya pasti. Jadi the law of attraction, hukum tarik menarik tergantung diri kita. Makanya kalau nunjuk orang, Pak, nunjuk orang itu satu ke orang lain, tiga dari sendiri. Betul? Kamu sih tiganya ngingetin satu ke orang lain. Maka kalau melihat ada orang kok wajahnya kurang bagus, jangan salahkan dia, tapi tanya diriku, kenapa aku sehingga orang begitu sama aku? Kok suami diem aja? Kenapa aku sehingga suami aku diem? Bukan, kenapa sih diem sama aku? Please. Kalau melihat gelagat orang-orang baik, tanya aku, kenapa dengan dia? Apakah itu anak? Apakah itu istri? Apakah itu suami? Apakah itu tetangga? Kenapa tiba-tiba diam saja? Tanyakan aku, kenapa aku kepadanya, bukan lo kenapa sama gue.
Jelas? Satu, syukur lisani, fikri kolbi, dan fikri perbuatan. Sekarang yang kedua. Pertama, penuh syukur. Hati yang luas adalah hati yang penuh syukur. Yang kedua, hati yang penuh sabar. Apa Bu? Pak? Sabar, panjang banget. Penuh sabar. Beda kan? Sabar. Beda apa enggak? Jadi orang yang sabar, beda enggak? Yang sabar, ambil senyum, dielus-elus, beda dong. Ih, kamu jadi orang yang sabar, jadi orang yang sabar. Sambil mandiin gitu. Sentuhannya beda, ucapan beda, ekspresi beda, respon juga beda. Orang yang sabar itu orang yang sanggup menahan dari ucapan dan perbuatan buruk. Makanya orang sabar itu ucapannya inna lillah, ucapannya masya Allah, ucapannya subhanallah, ucapannya astagfirullah, la haula. Itu orang yang sabar ucapan selalu baik. Kenapa? Karena orang sabar itu sanggup menahan dari ucapan dan perbuatan buruk. Sabar paling gampang artinya menahan. Sabar yang paling bagus, sobron jamilan. Apa? Sobron jamilan. Dipanjangin, sobron jamilan. Kalau dipanjangin pakai ikhfa, sobron jamilan. Sabar yang cantik, yaitu baik, buruk, senang, kurang senang, ada, nggak ada, dia sabar. Kalau dapat sabar, pantas nggak dapat Ustaz. Kalau orang kena musibah sabar, kalau kena musibah sabarnya apa? Dibalik lagi tuh. Suami baik sabar, kalau nggak baik gimana mau sabar? Suami nggak baik sabar bisa, tapi kalau nggak baik emang baik, usah sabar. Sabar dalam semua keadaan. Bisa apa enggak? Itu namanya sobron jamilan. Sobron jamilan. Sabar yang cantik, yaitu sanggup menahan diri dari ucapan perbuatan buruk dari semua keadaan. Sakit dia bersyukur, lalu dia sabar. Bagaimana kok syukur dan sabar? Orang sakit, alhamdulillah ya Allah, kau kurangi nikmat sehatku, sakit, sehingga saya, tabungan saya, duit saya bisa sedekah untuk dokter, sedekah untuk perawat, sedekah untuk satpam atau rumah sakit atau apotek. Betapa banyak orang yang sakit justru sanggup sedekah, terpaksa. 3 juta, 4 juta dikeluarin tuh. Tapi kalau nggak sakit jadi keluarin. Haknya dokter nggak dikeluarin, haknya rumah sakit dikeluarin, haknya apotek nggak dikeluarin. Begitu sakit dikeluarkan 3 juta, ya tak. Itu untuk dokternya, untuk rumah sakitnya, perawatnya, satpamnya, apoteknya, pelayannya, semuanya. Lalu kenapa kok kita syukur dan sabar? Karena orang sakit kalau dia sabar, gugur dosa-dosanya. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asyik. Yang ketiga, orang sakit itu dikunjungi orang. Tadi nggak dikunjungi, bisa dikunjungi orang karena sakit. Alhamdulillah. Anaknya di Amerika pulang, di Irian pulang, di Jepang pulang. Kenapa? Bapaknya sakit keras, anaknya pulang. Dikunjungi sama keluarganya, tetangganya, saudara-saudaranya karena sakit. Saking-sakingnya mati mereka pada pulang. Nah, rumah yang menjadi surga itu manakala rumahnya luas, air qalbun wasifun, yaitu yang penuh syukur, penuh sabar. Sekarang kita diuji banget nih, corona. Sakit apa enggak kita, Bu? Jawab, sakit apa enggak kita, Pak? Bu, enggak kan? Kenapa? Karena pikiran kita mengatakan enggak stres, karena mengatakan kita aman, damai, ngaji-ngaji aja.
Sholat aja, yang penting protokol dijaga. Itu penting. Kini aman, insya Allah. Yang tidak aman itu adalah yang mengabaikan, yang menyepelekan, yang stres, yang pikirannya kalut, kacau, balau. Oh, kenapa sih corona mulu? Di mana corona capek? Itulah stres, imunnya turun. Begitu virus masuk mudah. Tapi kalau kita kuat, imunitas kuat, mau masuk virus mati sendiri. Karena ada antibodi yang melawan, yang menghabiskan. Maka syukur dan sabar itu melahirkan imunitas yang kuat. Dua, sabar. Sabar yang terindah adalah sabron jamilan, sabar yang manis, sabar yang cantik adalah bersabar semua keadaan baik atau buruk baginya adalah baik. Semua baik, semuanya indah. Suami gak pulang-pulang, alhamdulillah. Pulang juga, alhamdulillah. Kemana-mana, alhamdulillah. Yang penting pada waktunya pulang, alhamdulillah. Jadi gak usah gusar. Wudhu bersajadah, ya Allah suamiku pulangkan saja. Akan pulang, dia kenapa dipanggil oleh Allah? Ingat istrinya. Tengah malam gak pulang, doakan ya Allah selamatkan dia. Jangan, mana sih lu gak pulang-pulang? Gitu pulang, dijaga, digebukin. Ada gak begitu suami, begitu istri? Ada. Sehingga gak tahan dia. Rumah yang neraka, kenapa? Karena istrinya, karena anak-anaknya. Kenapa? Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena harta anak juga fitnah. Bahkan wa azwajukum, dan juga istri-istri kamu adalah fitnah bagi kamu. Bahkan musuh, wa'atuwal lakum. Surah apa ya? Al-Ankabut apa? Surah ayat ke-13, 14, 15. Sesungguhnya anak-anakmu dan istrimu itu ada menjadi musuh bagi kamu. Fahdaru, maka hati-hatilah kamu. Jadi musuh, pulang musuh, keluar musuh, handphonenya disandra. Lama-lama dipotong-potong suaminya. Ada yang begitu, Bu? Ada ya? Saksikan di saksi. Sabar yang terindah adalah bersabar di semua keadaan. Semua indah. Lalu yang ketiga, full syukur, full sabar. Yang ketiga, full apa nih? Full ibadah, full doa, full istighfar, full kebaikan, full amal soleh. Saya bacain ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Man 'amila shalihan, siapa orang yang beramal soleh, ya ucapannya, ya sikapnya, ya perbuatannya, semuanya amal soleh. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan, masing-masing itu. Wa huwa mu'min, dia percaya sama Allah, dia yakin sama Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami jadikan hidupnya penuh kebaikan, penuh kebahagiaan, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Surah An-Nahl ayat 97. Surah 16 97. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia percaya sama Allah, yakin kepada Allah, kondisi apapun, dia syukur, dia sabar, itu termasuk amal soleh. Dimaksimalkan. Sekarang diperbaiki ibadahnya, 5 waktu makin bagus. Nggak boleh ke masjid, justru diperbaiki ibadah sholatnya. Kalau nggak boleh tutup masjid, dengan keluarga berjamaah. Bapak jadi imam, buktikan bahwa jadi imam beneran. Kan waktu lama dulu aku ingin jadi imam bagimu, betul nggak Bu? Nah,
jadi imam betulan. Terawih kemarin di rumah, betulan. Idul Fitri, betulan. Dan saya seumur-umur ya nggak pernah khutbah di rumah. Kemarin tuh khutbah Idul Fitri di rumah mertua. Dia ngundang anak-anak cucunya kumpul. Cuma bedanya nggak ada ngasih honor. Tapi sedekah saya besar buat keluarga. Biasanya saya kemana, khutbah di mana, keluarga di mana, ketemu jam 8. Udah pulang, udah kasih makan orang pulang. Jadi udah nggak enak lagi makan di rumah itu. Udah nggak seru lagi. Kalau pulang sholat id, kemudian bertemu, salaman, pelukan, kan hebat banget. Ini udah mereka udah capek, ya aku baru datang. Tapi kemarin itu masya Allah, salat Idul Fitri di rumah mertua, dia undang anak cucunya semuanya, rumahnya penuh sekeluarga. Baru kali itu saya khutbah di rumah, didengar oleh istri, anak-anak, mertua, dan kakak-kakak ipar, adik-adik ipar, ponakan. Masya Allah. Biasanya mas saya entah kemana. Tapi Idul Adha kemarin khutbah saya di masjid sini Gerharaya juga di Baitur Ridwan, Bougainville. Ibu yang baik, siapa yang beramal soleh lagi atau perempuan dia percaya sama Allah, dia makin yakin kepada Allah, bahwa mukmin, faluhyanahu hayatan, maka pasti faluhyanahu hayatan, pasti kami jadikan hidupnya baik. Bahkan Allah balas yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Tuh lanjutan ayatnya. Coba dicek surah 16 ayat 97 An-Nahl. Jelaskan dulu. Syukur penuh syukur. Sabar penuh sabar. Sekarang penuh amal soleh. Di dalamnya perbaiki sholat, perbaiki ibadah yang lain, istighfar termasuk, sholawat termasuk. Tengah malam dia bangun, jam 3, jam 4, jam setengah 5, sebelum jam 5 udah bangun, dia udah sholat tahajud. Saya tadi subuh di sini Pondok Jagung, ya jam 4 berangkat, masjid masih kosong. Pertama saya masuk, sempat tahajud di situ nambah, di rumah baru sama istri itu cuma 2 rakaat, dilanjutkan witirnya di tadi pada isya. Kalau saya Sabtu Minggu ada tausiah subuh, saya biasanya tuh witirnya duluan. Witirnya tuh ba'da isya tambah 1 atau 3 rakaat. Kalau nggak ada waktu sudah disebut qiyamul lail. Ya, alaikum biqiyamil lail walau rakaat. Dianjurkan bagi kamu, diharapkan, sangat ditekankan bagi kamu sholat malam walau rakaat, meskipun 1 rakaat. Jelas apa enggak nih? Halo? Udah ketemu ayatnya? Betul enggak? Itu yang ketiga. Mana lagi Ustaz? Kok tadi suruh istighfar? Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah ila ajalin musamma. Hud ayat 3. Hud ayat 3. Wa anistaghfiru, dan katakanlah oleh kamu istighfar Rabbakum, kepada Rabb kamu, tsumma tubu ilaihi, lalu bertobat daripadanya, yumatikum mata'an hasanah, niscaya Allah akan memberi kebaikan hingga waktu tertentu, artinya nggak ada batas. Alhamdulillah. Surah Hud ayat berapa tadi? Ayat 3. Betul ada? Wa anistaghfiru rabbakum, betul. Itu yang ketiga, berbuat baik, beramal soleh. Lalu yang lagi ibadah diperbaiki lagi, sholat terus ditegakkan. Di rumah tangga tegak sholatnya, rizki jamin oleh Allah. Surah Toha ayat 133, surah 20
Coba lihat ayat 132. Kita baca sama-sama biar cepat waktunya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah. Ada? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Bagaimanapun juga keluarga itu, rumah itu menjadi rumah, menjadi surga kalau punya harta, punya kendaraan, istri baik, anak baik, suami baik, betul? Salah satunya adalah ternyata harus menegakkan ibadah sholat 5 waktu dengan bagus. Wa'mur, bapak, ya kewajibannya, dan perintahkanlah keluargamu, ahlaka, keluargamu, bis-sholati, menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadap sholat itu. Memang berat, tapi harus dikontrol. Anak-anaknya yang pegang handphone itu, ba'da isya jam 9 ambil handphonenya, tidur, wudu, kembali tidur. Nanti jam 4 bangunkan, setengah jam sebelum subuh bangun, ajak sholat walaupun cuma 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat. Nggak apa-apa, dibiasakan. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, nggak apa-apa, dibiasakan. Banyakin istighfar. Kenapa? Istighfar terbaik itu ada 2 tempat, yaitu saat sahur dan pagi dan petang. Saat sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah. Wabil ashari, dan di waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka pada minta ampun. Jaraknya berapa itu Pak? 50 ayat menjelang subuh, bacaan ayat sedang sekitar setengah jam, 15 menit, 10 menit, 5 menit, 2 menit sebelum subuh. Sempatkan istighfar, terutama istighfar untuk diri dan keluarga, orang tua, ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu udah untuk semuanya. Coba ikuti saya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni aku, kedua orang tua, semua orang mukmin pada hari penghisapan nanti. Ibrahim ayat 41. Surah Ibrahim ayat 41. Kita masih Toha ayat 132. Sabar dalam sholat. Berat, ingatkan anakmu yang sekolah, yang kuliah, ingatkan anakmu. Jangan ingetin makan, udah makan belum? Udah tidur siang belum? Sholatnya. Anakku, duhurnya berjamaah ya di masjidnya. Anakku, jangan pakai kata jangan pakai kata tidak. Selalu ucapkan yang positif. Sholat duhur berjamaah ya jangan gak sholat ya. Itu jangan. Pakai kata-kata positif. Sholat duhur berjamaah ya. Kalau nilai jelek gimana? Alhamdulillah Allah belum berkenan, nilai kamu bagus. Enggak apa-apa, nilai 4 bagus. Nanti juga 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan urutan dari 3, 1, 2, 3, 4, 5 bagus, enggak apa-apa. Nanti ada hair ikut lagi. Itu motivasi dong. Awas loh ya. Kalau enggak diancam. Hipotalamus bekerja. Ucapan masuk, membentuk. Makan siang Selasa berjamaah saya. Kalau itu ibu ngomong sama suami, keren banget di telinganya pas berangkat ke kantor. Suamiku pesan Allah, sholat duhurnya berjamaah masjid baru makan. Kalau udah meeting, tutup meeting begitu duhur, seperempat duhur, sholat berjamaah. Itu perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkan keluargamu di rumah adalah anak, istri, pembantu, sopir yang di rumah itu keluarga kita. Di jalanan penumpang bersama kita. Di kantor adalah anak buah, karyawan, semua keluarga kita. Ajak mereka. Wastabir, sabar. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki pada kalian. Jadi bukan kerjamu mendatangkan duit, bukan kerjamu yang mendatangkan rezeki. Tidak.
Nah, nunarzuku, kamilah yang mendatangkan rezeki buat kalian. Kalau ibadah sudah menjaga dengan baik keluarga, kantor, nanti rezeki datang sendiri. Allah jamin. Nahnu narzukuka wal aqibatu taqwa, sebagai akibat dari ketakwaan. Anak-anak kita nggak mampu, katakanlah anak-anak harus kuliah, katakan pada mereka, kamu harus kuliah nak, S1 nak, S2, S3 nak, yakin nak, belajar yang bagus nak, ya minta sama Allah nak. Ibu mungkin meninggal, bapakmu sakit, tapi Allah maha kaya nak, bisa dapat beasiswa. Tumbuhkan nilai positif, jangan, dan biarin, kamu jangan lihat orang kaya, kita juga kaya. Buktinya apa? Kamu sekolah, dia juga sekolah di situ. Kamu bisa tempat itu juga, kamu bisa ke situ. Kamu bisa ngaji, dia bisa ngaji, kamu bisa ngaji. Dia naik motor, kamu naik sepeda. Cuma bedanya motor, ini sepeda, itu motor. Digabung sepeda motor, beda sedikit. Diajarkan pada telinga mereka, di otak mereka, di mereka, syukur, sabar, dan beramal baik terus, ucapannya, perbuatannya. Aduh, cepet banget waktunya. Saya belum menyentuh keluarga ini, baru hati. Nah, semua dimulai dari hati. Betul bu? Allah yang ngasih rezeki, bukan suami. Suami akan mati, janda tetap hidup sampai matinya dijaga oleh Allah dengan rezeki. Betul? Betul? Itu yang ngomong macam janda. Bukti sampai sekarang makan dijatah hidupnya oleh Allah. Betul? Tuh, yang angkut-angkut. Makanya lihat tetangganya, tetap dia bahagia, senyum, makannya tenang. Alhamdulillah. Jadi bukan suami yang menjamin rezeki, Allah, karena amal-amal solehnya itu mendatangkan rezeki. Anak yang soleh mendatangkan rezeki. Maka jangan cuma menyekolahkan anak di tempat umum. Yang penting ditemukan doa Nabi Ibrahim apa? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni, ya Allah jadikan aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keluargaku, anak, istri, keturunanku, terus Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, kami kabulin dong. Bahasa kita kan gitu. Bu, kalau suami minta, ibu bosan nggak? Minta dulu, bosan apa nggak? Jawab, bosan apa nggak? Kata bapak, bosan pak. Kalau istri minta dulu, bosan apa nggak? Bosan, saya katakan. Habis yang bunyi. Minta tiap hari, bosan apa enggak? Bosan. Tapi kalau minta kepada Allah, bosan apa enggak? Semakin meminta kepada Allah, semakin butuh dengan Allah, Allah semakin pegang, semakin rangkul, semakin dekat. Itu bedanya manusia dengan Allah. Semakin dia butuh, makin menangis, Allah makin senang. Ibadah, sholat, dan rezeki. Jadi keluarga ini akan sakinah warahmah, rumahnya akan jadi surga. Kalau ada rezeki yang mengalir tiap hari dengan berkah. Caranya dengan apa? Undang dengan sholat yang bagus keluarganya. Tegakkan dalam keluarga itu sholat waktu. Dimanapun berada, masjid, lewat tol, mampir masjid, Bandung masjid, Cirebon masjid, Semarang masjid, yang ada dalam otak kita nih. Kalau safar masjid, nanti kita pergi sana, wudu dulu berangkat, zuhur di sana, maghrib asar, nanti maghrib bisa di Pekalongan, sudah terbayang. Naik pesawat, oh nanti tuh sholat zuhur sama asarnya di pesawat, maghrib bisa di pesawat, kebayang, dijaga oleh Allah. Yang terakhir adalah full tawakal. Apa bu? Full tawakal. Surah At-Talaq ayat 3. Dijamin, dipenuhi oleh Allah semua kebutuhannya. At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan Allah beri rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Dan siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi semua kebutuhannya. Allah alhamdulillah.
Beda tawakal ibu dengan tawakal full. Tawakal biasa, ya udah terserah Allah aja. Tapi tawakal full, total, dari awal udah tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Sambil berdoa dari tawakal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sambil usaha dia tawakal. Hasilnya terserah engkau ya Allah. Saya cinta banget sama orang itu ya Allah, pengen banget nikah sama dia, tapi dia nggak mau ya Allah. Engkau yang punya hatinya, bolak balikan hatinya ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ultuftiha, ya Allah Engkau yang maha lembutkan dia, agar kalau melihat aku tarafaf ya Allah, qalbi hatiku bergetar untukku. Lihat suaraku dia bergetar, lihat wajahku bergetar. Bahkan baca Al-Quran ayatnya itu seperti menari-nari wajahku. Bisa apa enggak itu? Sihir itu namanya. Ya Allah, kalau ngambil jodoh bagimu dekatkan, jika tidak ya Allah jauhkan. Beres. Ternyata dia melengos. Oh bukan jodohku, beres. Orang yang tawakal total, ridho terhadap keputusan Allah. Ulangi Bu. Orang yang tawakal total, ridho terhadap keputusan apapun yang Allah berikan. Bagus diterima, nggak bagus juga diterima. Bagus adalah bagus, nggak bagus juga bagus. Kenapa? Aku kan ridho. Kenapa? Karena aku tawakal. Kan udah selain Allah. Kalau ibu, ya Allah kan harusnya aku dapat itu, kenapa enggak? Jadi dia senang, aku nggak senang. Itu nggak tawakal. Coba dia dapat sama gue dulu. Pernah begitu? Udah dapat istri cakep, nyesel, sebelahnya lebih cakep lagi. Itu nggak tawakal. Yang tawakal itu ya Allah, pasti ini adalah jodoh yang Kau berikan padaku. Ternyata cuma 3 bulan. Ya, jodohku cuma 3 bulan ya Allah. Iya, nggak nyalain siapapun. Diusahakan nggak bisa juga, ya udah 3 bulan. Kan ada yang 3 bulan cerai, ada kan? Belum senang, belum tuntas, sudah selesai. Baik, itu syarat rumah menjadi surga. Yaitu bukan rumah yang luas, yang gedung yang megah, bukan. Ada orang yang ngontrak, anaknya banyak, rumahnya gede, 3 miliar harganya, anaknya cuma 1. Bahagia mana tuh? Jawab. Pandangan kita bagaimana tuh? Rumah gede, mobil 3 bahkan 4, yang dipakai cuma 1, 2 sama suami istri. Anak cuma 1, susah ketemu. Tapi ada yang ngontrak sempit, tiap tahun beranak. Iya, orang baru bulan ketiga udah hamil lagi. Kan ada gitu. Kenapa? Gak ada hiburan lagi. Dia bersyukur punya istri. Ayo mak, ayo pak, ayo terus. Justru yang rumah kecil itu yang surga karena ketemu terus. Yang rumah gede ketemu susah banget. Mau itu janjian dulu, kalau ini kesenggol jadi. Gak pakai rencana. Orang kaya merencana dulu. Siap tenaga, kerja pulang tengah malam. Jangan lupa mah, nanti hari Minggu aja deh. Hari Minggu direncana. Kalau ini mah kesenggol, tegang, jadi. Senggol, tegang, jadi. Itu kita bilang ya Allah, begitu nikmatnya hidup. Tidur gitu aja, ngorok. Ada orang bisa tidur sampai minum pil tidur baru tidur. Rumah gede, AC nyala, dingin, susah tidur.